Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrita Rozi dengan NIM 251252460. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kimia organik, yaitu asam amino dan juga protein. Nah, asam amino. Asam amino merupakan molekul organik yang berperan penting dalam tubuh makhluk hidup sehingga penyusun utama protein untuk struktur tubuh, metabolisme, dan juga sistem imun. Nah, asam amino ini terdiri dari 20 jenis yang diklasifikasi menjadi esensial, non-esensial, dan berdasarkan sifat rantai sampingnya. Nah, asam amino mempunyai titik lebur yang lebih tinggi daripada asam karboksilat. Oleh karena itu, secara struktural, asam amino bermuatan dan memiliki polaritas tinggi. Nah, asam amino sendiri memiliki jenis-jenis berdasarkan sifat gugus. Yang pertama, gugus R nonpolar atau hidrofobik, di mana rantai samping asam amino yang cenderung tidak larut, contohnya pada H, CH3, gugus alkil, dan juga cincin aromatik. Nah, berikut untuk contohnya. Kemudian yang kedua, gugus R netral, polar atau hidrofilik. Nah, di mana rantai samping dapat berinteraksi dengan air, cenderung berada di luar protein yang berinteraksi dengan lingkungan berair, mengandung gugus yang memiliki atom O dan juga S atau nitrogen yang membentuk ikatan hidrogen seperti gugus hidroksil. Kemudian yang ketiga, gugus R bermuatan negatif atau asam. Nah, gugus karboksil dalam asam amino bersifat asam karena melepaskan proton H+ ke dalam larutan dan dapat meningkatkan konsentrasi ion hidrogen H+ dan menyebabkan larutan itu menjadi asam. Kemudian yang keempat, gugus R bermuatan positif basa. Nah, asam amino bersifat basa itu karena menerima proton H+ dari larutan yang mengurangi konsentrasi ion hidrogen dan menyebabkan larutan itu menjadi basa. Jenis-jenis asam amino berdasarkan kemampuan tubuh itu ada asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Nah, untuk asam amino esensial ini yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Sedangkan asam amino non-esensial itu dapat disintesiskan oleh tubuh. Kemudian protein. Nah, protein adalah biomolekul kompleks yang tersusun dari asam amino melalui ikatan peptida. Nah, protein sendiri adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk membangun, menjaga fungsi tubuh, dan membantu metabolisme tubuh. Pembentukan protein melibatkan rangkaian asam amino. Asam amino mempunyai N-terminal dan juga C-terminal. Nah, unsur protein sendiri ada karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, dan juga sulfur. Jenis-jenis protein berdasarkan struktur protein. Yang pertama, struktur primer, yang dimana terdiri atas satu rantai protein yang asam amino penyusunnya membentuk ikatan. Contohnya seperti ini. Yang kedua, struktur sekunder. Nah, rantai protein dapat membentuk struktur heliks, paralel, dan antiparalel dengan membentuk ikatan hidrogen antar asam amino pembentuknya. Jika rantai polipeptidanya membentuk ikatan dari N- ke arah C- itu dinamakan dengan paralel, sedangkan arah sebaliknya dinamakan dengan antiparalel. Yang ketiga, struktur tersier.
Nah, campuran struktur sekunder yang menyusun satu rantai polipeptida, lokasi dan arah serta sudut tergantung pada jenis residu asam amino yang menyusun polipeptidanya. Nah, ikatan yang membentuk adalah ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan ikatan ionik. Berikut untuk contohnya. Nah, yang keempat, struktur kuartener terdiri atas dua atau lebih protein yang memiliki struktur tersier. Kemudian, ada jenis-jenis protein berdasarkan bentuk proteinnya. Yang pertama, protein fibriler. Nah, ini berupa paralel single axis yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan garam. Contohnya kolagen, rambut, kuku, dan kulit. Kemudian yang kedua, protein globuler. Itu berbentuk spiral, fungsinya enzim, hormon, media transport molekul lain, dan sediaan asam amino. Larut dalam sistem air, contohnya albumin dan hemoglobin. Kemudian jenis-jenis protein yang berdasarkan kelarutan. Yang pertama ada albumin. Albumin ini larut dalam air dan mengendap dalam garam yang berkonsentrasi tinggi melalui proses penggaraman atau salting out. Contohnya albumin telur dan juga albumin serum. Kemudian yang kedua globulin. Nah, globulin ini tidak larut dalam air, garam encer, dan garam pekat dengan kejenuhan 30-50%. Nah, pada temperatur rendah, globulin mengendap dan albumin dapat dilakukan dengan hati-hati memakai metode salting out. Nah, protein murni dapat disterilkan, contohnya globulin serum dan globulin telur. Yang ketiga, glutelin. Protein tidak larut dalam larutan netral, tetapi dia larut dalam larutan asam dan basa encer. Contohnya protein gandum, glutenin, dan protein padi, orizenin. Yang keempat, gliadin. Nah, gliadin ini larut dalam 7-80 etanol, tidak larut dalam air dan etanol 100%. Contohnya protein gandum, gliadin, dan protein jagung, zein. Yang kelima, histon. Nah, histon ini sangat basa dibandingkan dengan protein lainnya dan cenderung berikatan dengan nukleat di dalam sel. Contohnya histon thymus. Yang keenam, protamin. Protamin ini mempunyai bobot molekul rendah, larut dalam air, dan bersifat basa. Nah, biasanya itu didapatkan bergandengan dengan asam nukleat. Di dalam sperma ikan disebut nukleoprotamin, contohnya itu salmin. Uji reaksi asam amino dan protein. Yang pertama, uji ninhidrin. Nah, uji ninhidrin ini umumnya untuk protein dan asam amino. Nah, ninhidrin dapat mengubah asam amino menjadi aldehid, yaitu adanya protein dan asam amino ditunjukkan oleh terbentuknya warna biru keunguan. Nah, yang kedua ada uji Milon. Uji Milon akan memberikan hasil positif untuk asam amino tirosin yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada cincin benzena atau gugus fenol. Nah, protein komponen tirosin akan menghasilkan presipitasi berwarna putih yang kemudian nanti berubah berwarna merah jika dipanaskan. Kemudian uji reaksi asam amino dan protein yang keempat adalah uji Biuret. Nah, uji identifikasi untuk protein. Ikatan peptida pada protein akan membentuk kompleks dengan tembaga 2 menghasilkan kompleks berwarna biru. Berikut untuk contoh reaksi kimia yang terjadi pada uji Biuret. Nah, yang keempat ada uji santoproteat.
uji untuk identifikasi asam amino. Nah, nanti untuk hasil positif pada uji santoproteat akan menghasilkan produk berwarna kuning. Baik, ini untuk daftar pustakanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.